Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi berjumpa lagi dengan saya, Kak Tisna. Nah, di sini di dalam forum grup diskusi kali ini kita akan belajar sosiologi. Di forum grup diskusi kita telah membahas materi sosiologi sebagai ilmu, penelitian sosial, dan juga nilai norma serta lembaga sosial. Nah, kali ini membahas yakni materi mengenai interaksi sosial, sosialisasi, serta pembentukan kepribadian, penyimpangan sosial dan pengendalian sosial, kelompok sosial, serta konflik sosial. Nah, oke, semuanya sudah siap untuk mengikuti Zoom ini. Langsung saja kita membahas ke materi bab yang pertama. Ini nanti saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian ada beberapa yang mungkin kalian soal atau ada yang paham ditanyakan di sesi akhir ya. Nah, adalah interaksi sosial, sosialisasi. Mohon maaf teman-teman, untuk Kak Tisnanya sinyalnya sepertinya lagi ini sambil menunggu. Sudah. Dan saya lanjut lagi ya. Nah, oke, saya akan lanjutkan lagi. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai interaksi sosial, sosialisasi, dan pembentukan kepribadian. Nah, yang pertama interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu merupakan suatu proses hubungan antara individu interaksi suatu proses antara individu dengan proses interaksi antara lain. Interaksi sesuatu Oke, mohon maaf sekali ya karena ada gangguan teknis. Oke, saya lanjutkan lagi ya mengenai ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, sesuatu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki beberapa ciri-ciri ya. Antara lain yang pertama, pelakunya minimal harus terdiri dari 2 orang. Kemudian yang kedua adanya komunikasi. Nah, komunikasi itu merupakan suatu bentuk penyampaian pesan. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Jadi ada jam berapa, ada kapan interaksi tersebut terjadi, ada dimensi waktunya, ada waktu yang membatasi.
Kemudian yang keempat adalah memiliki tujuan tertentu. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri dari interaksi sosial. Kemudian selanjutnya adalah syarat dari interaksi sosial. Jadi syaratnya itu cuma ada dua, yaitu ada yang namanya kontak dan juga komunikasi. Kalau kontak itu termasuk bagian interaksi. Nah, kontak sendiri itu ada kontak langsung dan kontak tidak langsung, atau kita menyebutnya kontak primer dan kontak sekunder. Kalau kontak primer itu kontak langsung, misalnya seperti kita sedang Zoom sekarang. Nah, itu termasuk contoh dari kontak langsung. Terus ketika orang mengobrol, berjabat tangan, itu kontak langsung. Sedangkan kalau kontak tidak langsung, itu misalnya seperti chat di WhatsApp, terus surat elektronik, itu kontak tidak langsung. Terus selanjutnya itu ada syarat komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah bentuk penyampaian pesan. Bisa melalui kayak alat atau media atau bahkan penyampaian pesan secara langsung atau cara gampangnya ngobrol. Terus selanjutnya ada faktor terbentuknya interaksi sosial atau faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah adanya faktor imitasi. Imitasi itu adalah suatu proses meniru. Jadi di mana seseorang itu berkeinginan untuk meniru orang lain atau terinspirasi dari orang lain. Contohnya saja, misalnya ada seorang gadis remaja yang sangat mengidolakan K-pop. Kemudian gadis tersebut berdandan ala-ala K-pop. Itu adalah contoh bentuk meniru atau imitasi. Nah, terus kemudian faktor yang kedua adalah bentuk tindak lanjut dari imitasi, yaitu identifikasi. Nah, identifikasi itu merupakan proses meniru juga, akan tetapi dalam identifikasi itu proses menirunya itu lebih dalam atau lebih jauh lagi. Jadi identifikasi itu adalah proses peniru lebih dalam dari imitasi, atau istilah lainnya identifikasi itu adalah di mana seseorang itu ingin identik atau ingin menjadi sama dengan orang lain. Misalnya seorang anak yang kepribadiannya, kemudian tata cara bicaranya, terus cara berjalannya, kepribadiannya itu sama dengan ayahnya. Itu contoh dari identifikasi. Berarti anak tersebut itu mengidentifikasikan dirinya untuk menjadi seperti ayahnya. Terus faktor selanjutnya adalah faktor simpati. Faktor simpati atau faktor tertarik. Misalnya, ketika teman kita ada yang ulang tahun, kemudian kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita, itu adalah contoh dari simpati. Satunya lagi ada empati. Kalau empati itu selain kita tertarik, tetapi kita juga ada tindakan lebih, sikap lain, sikap lebih darinya simpati. Misalnya seperti ketika ada bencana alam, kemudian kita ikut menyumbang dan juga ikut terjun langsung ke tempat bencana alam tersebut. Itu adalah contoh dari empati. Terus kemudian adalah sugesti. Selanjutnya sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh. Misalnya ketika kita menonton televisi, kemudian ada iklan sirup. Nah, ketika puasa seperti ini, kita akhirnya ingin membeli produk yang seperti di iklan TV tersebut. Berarti kita tersugesti iklan tersebut. Terus yang terakhir adalah faktor motivasi atau dorongan. Misalnya seperti pemberian semangat, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sosialisasi. Nah, jadi sosialisasi itu merupakan suatu proses mempelajari pola-pola hidup masyarakat sesuai dengan nilai dan norma serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
Nah, untuk agen sosialisasi sendiri itu yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga ini disebut sebagai agen sosialisasi primer. Karena kita baru lahir, kemudian kita belajar segala macam itu dari keluarga. Maka dari itu, keluarga adalah agen sosialisasi primer. Nah, untuk selanjutnya, untuk agen sosialisasi lain itu dinamakan agen sosialisasi sekunder. Misalnya seperti teman sepermainan, kemudian pendidikan atau melalui sekolahan, lingkungan kerja, maupun media massa. Nah, bentuk sosialisasi ada dua macam, yaitu primer dan sekunder tadi. Kalau primer itu sosialisasi terjadi di lingkup keluarga, karena keluarga adalah hal utama yang mempelajari kita atau yang mengajari kita segala macam, seperti cara berbicara, cara makan, cara berjalan, dan sebagainya. Sedangkan yang lain seperti teman sepermainan, pendidikan, lingkungan, dan juga media massa itu termasuk agen sosialisasi sekunder. Selanjutnya adalah tahapan sosialisasi, itu ada 4 tahap. Yang pertama persiapan atau preparatory stage, kemudian ada tahap meniru atau play stage, yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage, dan yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order. Nah, tahap persiapan atau preparatory stage itu biasanya terjadi ketika seorang itu masih bayi, baru lahir, kemudian sampai dia umur 3 atau 4 tahun. Terus kemudian tahap meniru atau play stage itu biasanya terjadi ketika seseorang itu mulai bisa berjalan, mulai bisa berbicara, sampai anak tersebut itu TK atau bahkan SD. Tahap meniru atau play stage itu biasanya anak tersebut itu meniru orang-orang di sekitarnya atau mungkin meniru tokoh-tokoh yang diidolakannya. Kemudian selanjutnya adalah tahap siap bertindak atau game stage. Ini biasanya terjadi ketika anak tersebut itu sudah mulai tumbuh remaja hingga dewasa. Dan yang terakhir adalah penerimaan norma kolektif atau generalized order. Itu biasanya terjadi ketika seseorang itu sudah bekerja, di mana dia sudah bisa membedakan keberagaman yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Selanjutnya ada pola-pola sosialisasi. Nah, pola sosialisasi itu ada sosialisasi represif dan juga sosialisasi partisipatif. Sosialisasi represif itu adalah sosialisasi yang bertujuan untuk menitik beratkan hukuman. Artinya adalah sosialisasi misalnya seperti seseorang yang berperilaku menyimpang atau berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma, kemudian ada hukuman yang harus diterima oleh orang tersebut. Kemudian ada sosialisasi partisipatif. Nah, sosialisasi partisipatif itu adalah sosialisasi yang dilakukan dengan cara memberikan reward atau memberikan hadiah ketika seseorang itu telah berperilaku baik. Nah, ini ada latihan soal. Thomas sangat mengidolakan kakaknya, maka ia berusaha agar sikap dan perilakunya seperti berbicara, berpakaian, dan berjalan sesuai dengan kakaknya. Tindakan ini didasari oleh faktor A. Imitasi, B. Identifikasi, C. Simpati, D. Empati, atau E. Filantropi. Nah, jadi untuk jawaban dari soal ini, jawabannya adalah identifikasi. Yang B, karena di sini Thomas itu mengidolakan kakaknya. Kemudian dia berusaha agar sikap serta perilakunya seperti tata bicara, pakaian, cara berjalan itu seperti kakaknya. Jadi Thomas ini telah mengidentifikasi dirinya agar mirip dengan kakaknya atau proses ingin menjadi sama dengan kakaknya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan proses imitasi ya. Kalau imitasi itu yang ditiru hanya sebagian saja dari seseorang. Misalnya seperti
kayak luarnya saja yang dicontoh, kayak gaya rambut atau mungkin cara berpakaian. Sedangkan kalau identifikasi itu lebih dalam lagi proses yang ditirunya. Oke, sampai materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan mengenai bab selanjutnya, yaitu penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Nah, jadi penyimpangan sosial itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang telah berlaku dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, itu merupakan pengertian atau definisi dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial sendiri itu memiliki beberapa teori. Yang pertama adalah teori diferensiasi sosial atau differential association. Ini dikemukakan oleh Edward Sutherland. Nah, teori diferensiasi sosial ini disebabkan karena adanya pergaulan yang berbeda. Misalnya seperti seorang remaja yang bergaya ala pang-pang seperti itu. Itu contoh dari diferensiasi association. Terus yang kedua adalah menurut Edwin Merton, yaitu teori labeling atau labeling teori. Nah, teori labeling itu pengertiannya adalah seseorang itu dikatakan menyimpang karena adanya pemberian cap atau julukan dari masyarakat, adanya cap, adanya stigma dari masyarakat. Contohnya seperti misalnya anak pencopet, bapaknya pencopet, kemudian anaknya dicap buruk oleh para tetangganya. Itu adalah teori labeling. Terus yang ketiga, menurut Emil Durkheim, penyimpangan itu disebabkan karena adanya faktor keturunan, lingkungan fisik, dan juga lingkungan sosial. Terus yang keempat, menurut Karl Marx, itu ada yang namanya teori konflik. Nah, teori konflik ini dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Nah, kalau teori konflik ini biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan atau pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang lemah seperti itu. Terus yang kelima adalah menurut David Berry, penyimpangan itu bukan karena seseorang gagal menyesuaikan diri dengan standar nilai norma tertentu, akan tetapi karena orang tersebut memiliki sendiri standar nilai dan norma bagi dirinya yang berbeda dengan standar orang lain. Jadi dia menyimpang karena dia memiliki penilaian sendiri yang berbeda dengan orang lain. Itu contoh dari teori menyimpang menurut David Berry. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat penyimpangan sosial. Yang pertama adalah penyimpangan positif. Nah, penyimpangan positif itu apabila penyimpangan tersebut itu memiliki dampak positif terhadap sistem sosial. Kalau terus kemudian yang kedua itu ada penyimpangan negatif. Nah, penyimpangan negatif ini adalah pelaku bertindak ke dampaknya itu bertindak ke arah sosial yang buruk atau dipandang rendah, misalnya kayak pencurian, begal, itu penyimpangan sosial negatif. Kalau contoh dari penyimpangan sosial positif, misalnya buruh melakukan demonstrasi untuk menaikkan gaji mereka, itu contoh penyimpangan positif. Kemudian selanjutnya ada pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial itu merupakan suatu alat atau suatu cara yang digunakan agar masyarakat itu tidak berperilaku menyimpang atau agar masyarakat bertindak sesuai dengan kaidah nilai dan norma yang telah berkembang. Nah, pengendalian sosial jenis-jenisnya itu ada preventif, represif, dan juga gabungan. Kalau pengendalian sosial preventif itu berarti pengendalian sosial yang dilakukan sebelum seseorang berperilaku menyimpang atau pengendalian untuk mencegah seseorang agar tidak berperilaku menyimpang. Selanjutnya adalah represif. Kalau pengendalian represif itu pengendalian
yang dilakukan setelah seseorang berperilaku penyimpang. Tujuannya untuk mengembalikan norma serta nilai yang telah terganggu tadi. Serta yang C, pengendalian sosial gabungan ini mencegah penyimpangan sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Nah, ini ada beberapa fungsi dari pengendalian sosial, antara lain yang pertama, memberikan imbalan atau reward kepada warga yang telah mentaati norma. Yang kedua, mengembangkan rasa malu. Yang ketiga, membangun rasa takut. Yang keempat, menciptakan sistem hukum. Dan yang terakhir, mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma. Nah, ini ada jenis-jenis dari lembaga sosial. Antara lain, yang pertama ada kepolisian, kemudian ada pengadilan, ada lembaga adat, kemudian ada hukum dan tingkatan adat, kemudian ada lembaga agama, ada tokoh masyarakat, juga ada pendidikan. Oke, kita ke latihan soal dari materi tadi. Nah, Andi seringkali tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas. Mengatasi hal tersebut, sekolah memanggil orang tua Andi untuk menghadap guru konseling di sekolahnya. Pengendalian sosial pada contoh kasus tersebut adalah A. Pervasi, B. Persuasi, C. Kompulsi, D. Pengendalian pada kelompok primer, atau E. Pengendalian koersif. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, jadi ya, ini kan Andi sering tidak masuk sekolah, kemudian kemudian sekolah memanggil orang tuanya untuk menghadap dekan. Jadi pengendalian sosial pada kasus tersebut itu adalah pengendalian pada kelompok primer, karena karena subjeknya adalah keluarga dari Andi, orang tuanya Andi, itu termasuk dari kelompok primer. Nah, kalau yang E, opsi yang E, pengendalian koersif itu adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara kekerasan, melalui kekerasan. Jadi tidak mungkin. Kalau yang A, pervasi itu melalui paksaan, sedangkan persuasi itu melalui ajakan. Kalau kompulsif itu juga bukan. Jadi yang C jawabannya. Pengendalian sosial pada kelompok primer adalah pengendalian yang dilakukan terhadap pihak yang paling berpengaruh terhadap penyimpang. Untuk kasus di atas, kelompok yang berpengaruh adalah pihak keluarga. Oke, sampai materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, ini selanjutnya, materi selanjutnya adalah mengenai kelompok sosial. Nah, kelompok sosial. Kelompok sosial itu merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama atau memiliki tujuan tertentu. Nah, coba sekarang kelompok sosial itu ada siapa aja? Coba. Makanya kita sedang melakukan Zoom di dalam forum grup diskusi ini juga termasuk dari kelompok sosial. Terus kemudian teman-teman di sekolah kalian itu juga termasuk kelompok sosial. Karang Taruna di desa kalian itu juga contoh dari kelompok sosial. Nah, sesuatu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki syarat-syarat. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Jadi adanya kesadaran rasa saling memiliki antar kelompok. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota atau adanya interaksi. Yang ketiga adalah adanya suatu faktor pengikat yang sama, bisa kayak kepentingan yang sama, bisa tujuan sama, bisa ideologi yang sama, bisa karena suku sama, agama sama, dan lain sebagainya.
Nah, ini kemudian selanjutnya adalah tipe-tipe dari kelompok sosial. Nah, ada menurut dua pandangan dari ahli. Yang pertama menurut Emil Durkheim. Nah, Durkheim itu membagi kelompok sosial menjadi dua macam, yaitu kelompok sosial dengan solidaritas mekanik dan juga kelompok sosial dari solidaritas organik. Kalau kelompok sosial dari solidaritas mekanik itu memiliki ciri-ciri di mana suatu masyarakat itu masih sangat sederhana hidupnya karena masih belum mengenal pembagian kerja atau bisa dibilang kayak masyarakat paguyuban, masyarakat desa, masyarakat eh, tradisional itu contoh dari masyarakat mekanik, solidaritas mekanik. Sedangkan solidaritas organik itu adalah masyarakat yang sudah mengenal pembagian kerja dan juga sifatnya itu mengikat karena biasanya ada aturan yang mengatur masyarakat tersebut. Contohnya kayak orang perkantoran, terus orang-orang di dalam lembaga seperti itu, karyawan. Terus kalau menurut Ferdinand Tonis itu membagi kelompok sosial menjadi dua macam, yaitu ada paguyuban serta patembayan. Kalau paguyuban itu identik dengan masyarakat yang masih tradisional, masyarakat desa, karena ada faktor pengikatnya yang sama, misalnya karena adanya suku, adanya agama, adanya asal daerah yang sama, marga, itu contoh dari paguyuban. Sedangkan patembayan itu adalah masyarakatnya sudah plural, sudah mengenal pembagian kerja, sudah campur-campur. Biasanya mencerminkan masyarakat kota kalau masyarakat patembayan. Nah, ini ada latihan soal dari materi kelompok sosial. Dalam kebudayaan Arab dikenal istilah bani. Menurut Ferdinand Tonis, bentuk kelompok sosial ini memiliki ikatan A. Gemeenschap, B. Geselschap, C. Kekerabatan, D. Gemeenschap of Blood, atau E. Marga. Jadi, istilah di dalam kebudayaan Arab dikenal istilah bani. Jadi, faktor pengikatnya itu adalah biasanya keturunan. Kan bani itu kan keturunan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Gemeenschap of Blood karena paguyuban berdasarkan darah, berdasarkan keturunan atau blood. Nah, Ferdinand Tonis membagi masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu masyarakat modern yang identik dengan masyarakat industri atau kota atau Gesellschaft, dan masyarakat tradisional yang identik dengan masyarakat pedesaan atau paguyuban. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi dari kelompok sosial. Oke, selanjutnya kalau begitu kita akan melanjutkan mengenai konflik sosial. Nah, konflik itu adalah pengertiannya sesuatu yang kacau, sesuatu yang tidak sesuai dengan tatanan yang ada di dalam masyarakat atau suatu pertentangan, suatu perselisihan. Nah, konflik sosial itu penyebabnya antara lain yang pertama adanya perbedaan kepribadian. Yang kedua, adanya perbedaan prinsip. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat, adanya perubahan sosial yang berlangsung cepat. Yang kelima, adanya perbedaan ideologi. Jadi, adanya banyak perbedaan itu bisa menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Nah, konflik sendiri itu memiliki dampak positif serta negatif. Meskipun konflik itu sesuatu yang kacau, sesuatu yang bisa merubah tatanan dalam masyarakat, akan tetapi konflik itu memiliki dampak positif juga. Dampaknya antara lain, yang pertama, bertambahnya solidaritas kelompok atau semakin kuatnya suatu kelompok.
Kemudian dampak yang kedua adalah munculnya pribadi yang kuat dan tahan uji. Yang ketiga, munculnya kompromi baru atau kesepakatan baru. Yang keempat, pranata sosial semakin kuat. Sedangkan beberapa dampak negatif dari konflik antara lain. Yang pertama, retaknya persatuan kelompok karena perpecahan tadi akhirnya retak. Kemudian dampak yang kedua adalah hancurnya harta benda atau hilangnya harta benda serta korban jiwa. Misalnya kayak terjadinya peperangan, itu bisa mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan juga kerusakan-kerusakan. Terus yang ketiga adalah perubahan sikap dan kepribadian seseorang maupun masyarakat. Terus individu timbulnya anarkisme atau ya kayak seperti kekerasan, seperti tindakan-tindakan yang di luar norma seperti itu. Nah, ini ada macam-macam konflik. Yang pertama, macam-macam konflik berdasarkan hubungannya dengan tujuan organisasi. Misalnya kayak konflik fungsional dan konflik disfungsional. Ini biasanya seperti di konflik fungsional itu karena misalnya kayak pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, kemudian kebijakan tersebut itu banyak yang menentang. Terus yang kedua adalah macam konflik berdasarkan hubungan dengan antar pelaku. Nah, ini ada konflik intrapribadi, kemudian ada konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi. Terus kemudian ada perbedaan bentuk khusus, itu ada konflik pribadi, konflik rasial atau konflik antar kelas sosial, kemudian ada konflik politik, konflik internasional, dan juga ya terakhir konflik antar kelas sosial. Terus selanjutnya ada macam-macam konflik berdasarkan hubungan posisi dengan pelaku. Itu ada konflik vertikal atau konflik sejajar. Kemudian ada konflik horizontal atau biasanya karena perbedaan kelas sosial dan juga konflik diagonal. Nah, ini merupakan cara-cara atau upaya untuk menyelesaikan konflik. Nah, cara-cara untuk menyelesaikan konflik yang pertama adalah dengan gencatan senjata atau dengan peperangan. Misalnya kayak perang dunia, seperti itu. Itu contoh dari gencatan senjata. Terus yang selanjutnya ada arbitrasi. Arbitrasi itu adalah penyelesaian konflik dengan cara menggunakan pihak ketiga. Tetapi pihak ketiganya di sini bertugas sebagai penengah yang mengambil keputusan. Jadi nanti pihak-pihak yang berkonflik itu mengikuti nasihat atau mengikuti petunjuk dari pihak ketiga tadi. Nah, arbitrasi itu hampir sama dengan yang namanya mediasi. Akan tetapi kalau mediasi itu pihak ketiganya itu sebagai penengah saja, dia tidak mengambil keputusan atau kebijakan. Nah, contoh misalnya kalau mediasi itu dua siswa yang bertengkar kemudian sama oleh guru BK-nya itu cuma diberi nasihat saja, itu mediasi. Kalau arbitrasi itu misalnya ketika ada siswa yang bertengkar, terus guru BK-nya mengatakan pihak A lah yang salah dan memberikan hukuman kepada pihak yang A. Itu contoh arbitrasi. Jadi pihak ketiganya itu sebagai penentu keputusan. Terus selanjutnya konsiliasi. Konsiliasi itu adalah proses mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Terus selanjutnya ada adjudikasi. Adjudikasi itu adalah bentuk penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Nah, oke, yang sound-nya masih nyala bisa dimatikan ya.
Selanjutnya ada stalemate. Stalemate itu adalah kok di mana suatu konflik itu bisa meredam sendiri, bisa berhenti sendiri karena kedua belah pihak yang telah berkonflik itu memiliki kekuatan yang sama atau kekuatan seimbang sehingga konfliknya itu apabila diteruskan itu tidak akan berujung, makanya akhirnya meredam sendiri karena kesadaran pihak dari yang berkonflik tadi. Terus ada kompromi. Kompromi kayak seperti berdiskusi, bukan berdiskusi, tapi dua pihak yang berkonflik itu melakukan kompromi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus selanjutnya ada integrasi. Integrasi itu menggabungkan dua pendapat dari yang telah berkonflik tadi, dengan pendapat pihak yang berkonflik. Kemudian ada segresi. Yang soundnya nyala, mohon untuk dimatikan sebentar ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab tersendiri. Nah, ini adalah contoh latihan soal dari materi konflik sosial. Hubungan antara kelompok buruh dan pengusaha Indonesia tidak selalu harmonis. Terkadang muncul konflik yang berujung pada tindakan kekerasan atau perusakan. Konflik antara kaum buruh dan pengusaha ini dikategorikan sebagai konflik A. Vertikal, B. Oposisional, C. Akomodasi, D. Nyata, atau E. Terselubung. Nah, jadi karena konflik buruh dengan konflik pengusaha itu termasuk konflik yang dilakukan oleh dua Oke, mohon maaf ya. Saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi mengenai soal tadi ya. Konflik antara kaum buruh dengan pengusaha itu termasuk konflik yang memiliki kedudukan tidak sejajar. Artinya, konflik ini karena adanya perbedaan kelas sosial. Jadi termasuk konflik vertikal karena arahnya tegak lurus karena perbedaan kelas sosial. Kalau oposisional itu lawan, misalnya seperti ketika pemilihan presiden nomor 1 dan 2 itu termasuk konflik oposisional karena sama-sama ingin menjatuhkan pihak lawan. Terus selanjutnya kalau akomodasi itu merupakan upaya untuk penyelesaian konflik. Konflik nyata, konflik terselubung itu bukan macam-macam atau bukan jenis-jenisnya konflik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang jawaban A. Nah, ini ada bab selanjutnya mengenai perubahan sosial budaya. Nah, jadi perubahan sosial budaya itu merupakan proses berubahnya unsur-unsur sosial dan budaya yang berkaitan yang berakibat kepada tidak adanya kesesuaian antara unsur-unsur sosial tersebut dalam masyarakat. Jadi kayak perubahan
struktur sosial, perubahan nilai, perubahan norma, perubahan lembaga, atau perubahan segala unsur yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, biasanya perubahan sosial budaya ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal, dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internalnya dari dalam, faktor dari dalam, antara lain yang pertama, bertambah serta berkurangnya jumlah penduduk yang begitu cepat. Kemudian faktor yang kedua adanya penemuan baru. Bisa kayak inovasi, discovery, atau invention. Kemudian yang ketiga adalah adanya pertentangan atau konflik. Terus yang keempat adalah adanya revolusi atau perubahan yang berlangsung begitu cepat. Sedangkan faktor-faktor eksternal atau faktor luar dari yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain adanya bencana alam, kemudian adanya peperangan, dan juga adanya budaya lain. Nah, ini ada teori perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah teori siklus. Teori siklus ini bentuknya seperti siklus membentuk spiral. Jadi yang awalnya masyarakat itu primitif, kemudian modern, kemudian dari primitif ke tradisional, kemudian modern, kembali lagi ke bawah seperti arus siklus berputar. Nah, contoh dari teori siklus itu bisa kita jumpai kayak cara berpakaian. Cara berpakaian itu merupakan teori perubahan sosial dari teori siklus karena selalu role-nya itu selalu berputar. Kemudian ada teori linier. Nah, teori linier itu adalah teori yang memiliki arah tertentu yang awalnya dari primitif, kemudian tradisional, kemudian modern. Selalu berkembang, itu teori linier. Selalu berkembang menuju ke tahap yang lebih sempurna. Terus kemudian ada teori evolusioner. Nah, teori evolusioner itu merupakan perubahan sosial yang memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Akan tetapi ini juga membutuhkan waktu yang relatif sangat lama karena berevolusi. Kemudian selanjutnya ada teori fungsional. Nah, jadi teori fungsional itu merupakan perubahan yang dianggap sesuatu yang konstan. Yang terakhir itu ada teori konflik. Teori konflik itu merupakan perubahan hanya akan terjadi apabila ada suatu konflik di dalam masyarakat. Nah, ini adalah bagan proses perubahan kebudayaan. Proses perubahan kebudayaan. Di proses perubahan kebudayaan itu ada beberapa tahapan. Ada discovery, ada inovasi, ada invention. Nah, yang pertama adalah discovery. Discovery itu merupakan penemuan baru. Penemuan baru yang sebelumnya memang belum ada. Misalnya seperti penemuan benua Amerika oleh Columbus. Itu contoh dari discovery. Penemuan baru yang sebelumnya memang benar-benar belum ada. Terus selanjutnya inovasi. Inovasi itu adalah pembaharuan dari discovery tadi. Misalnya seperti kompor. Nah, kompor itu kalau zaman dulu itu kan menggunakan bahan bakar kayu, kemudian ada bahan bakar minyak tanah, terus ada bahan bakar gas, kemudian sampai sekarang ada bahan bakar listrik. Itu adalah contoh dari adanya inovasi atau pembaharuan. Terus yang selanjutnya ada invention. Invention ini merupakan perluasan dari inovasi. Jadi invention sendiri itu ada tiga macamnya. Ada menyebar, menjalar, serta memusat. Kalau menyebar itu berarti satu penemuan itu mempengaruhi banyak bidang-bidang lain. Misalnya dengan ditemukannya api itu bisa berpengaruh kayak di bidang
makanan, bisa diolah makanan, terus kemudian bisa menjadi sumber penerang, terus bisa menjadi bahan bakar, seperti itu. Itu merupakan invention yang menyebar, perluasannya menyebar. Jadi adanya satu penemuan itu mempengaruhi adanya penemuan-penemuan yang lain. Terus kemudian kalau yang menjalar, sifatnya menjalar, itu berarti penemuan satu itu berpengaruh terhadap penemuan lain, akan tetapi itu masih sama, penemuannya masih sama, artinya masih satu bidang. Misalnya kayak adanya sepeda dari bahan bakar bensin, kemudian dikembangkan menjadi sepeda bahan bakar listrik. Seperti itu contoh penemuan yang menjalar. Atau misalnya dengan adanya HP itu kemudian dikembangkan lagi menjadi yang lebih canggih HP-nya. Itu contoh dari penemuan yang menjalar. Terus kemudian kalau memusat adanya penemuan-penemuan yang ada itu berpengaruh pada satu bidang. Misalnya kayak adanya pesawat, adanya kereta api, adanya mobile banking, adanya internet, itu berpengaruh kepada gaya hidup seseorang atau gaya hidup manusia pada zaman modern. Itu contoh dari pemusat. Oke, kemudian slide terakhir adalah bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu diklasifikasikan atau digolongkan menjadi beberapa macam. Ada yang berdasarkan waktu, sudut pandang masyarakat, berdasarkan pengaruh, dan juga berdasarkan arah perkembangannya. Kalau berdasarkan waktu, perubahan sosial budaya berdasarkan waktu itu ada perubahan evolusi dan juga perubahan revolusi. Kalau perubahan evolusi itu adalah perubahan yang berlangsung begitu sangat lambat, membutuhkan proses sangat lama karena evolusi. Contohnya seperti evolusi manusia dari zaman purba sampai sesempurna sekarang. Itu contoh evolusi, perubahan yang berlangsung begitu lambat. Sedangkan revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung cepat. Misalnya kayak adanya revolusi industri yang mendorong penemuan-penemuan di mesin di bidang lain. Awalnya ditemukan mesin uap, kemudian ditemukannya listrik, dan juga lain sebagainya. Terus selanjutnya ada bentuk perubahan sosial budaya yang disebabkan karena adanya sudut pandang masyarakat. Itu ada perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial budaya yang dikehendaki itu berarti perubahan tersebut itu memang diinginkan atau ya memang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan yang tidak dikehendaki itu adalah perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Misalnya perubahan yang dikehendaki seperti masyarakat ingin harga minyak goreng turun atau harga pertamak turun. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki kayak tadi adanya kenaikan bahan bakar, adanya kenaikan sembako, terus adanya peperangan, itu adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya bentuk perubahan sosial yang disebabkan karena adanya pengaruh, itu ada perubahan besar dan perubahan kecil. Kalau perubahan sosial besar, itu adalah perubahan tersebut itu dampaknya besar di dalam masyarakat. Dampaknya besar. Kalau perubahan kecil itu dampaknya hanya dirasakan oleh dia saja atau beberapa kelompok saja. Misalnya kalau perubahan besar,
Contohnya adalah kemerdekaan Indonesia, itu adalah contoh dari perubahan besar karena pengaruhnya satu negara. Sedangkan perubahan kecil contohnya adalah kayak globalisasi itu kan atau modernisasi itu pengaruhnya hanya diterima oleh dia yang mengikuti arus atau mengikuti tren saja. Terus yang terakhir adalah bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan arah perkembangannya. Nah, di sini ada progres dan regres. Kalau perubahan sosial progres, berarti perubahan tersebut itu berpengaruh ke arah positif, memiliki tujuan, memiliki manfaat progres. Kalau regres berarti perubahan tersebut itu membawa dampak kemunduran gitu. Nah, contoh perubahan regres itu seperti adanya peperangan, adanya konflik. Nah, kalau progres itu membawa pengaruh ke hal-hal yang menguntungkan masyarakat atau membawa pengaruh baik. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan?